Proses kerjanya itu dari belakang seperti itu. Arigato shimashita. Ini bibitnya seperti ini guys. Udah di. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bolang Jepang ya guys. Oke, hari ini kita coba pengen blusukan. Pagi-pagi pengen blusukan ke pedesaan. Ini kita udah di pelosok pedesaan ya guys nih. Ini di sawah-sawah. Oke, kita coba pengen sepil cara tanam padi di Jepang atau proses penanaman padi dengan mesin ya. Ini lagi banyak-banyak yang nanam nih. Di sana, di sana, di sana. Itu di sana juga ada persiapan. Ini suasana pagi hari. Ini apa namanya? Hampir kayak di Indonesia ya, pagi-pagi. Kalau di Indonesia matun apa? Manja apa itu? Gawe garis iku lali aku warane, Bos. Apa iku lah jenengane? Ngelot apa-apalah. Lali. Kayak suasananya kayak di pagi hari itu kayak di Indonesia hampir sama, teman-teman. Kalau di Indonesia itu ibu-ibu, mak-mak iki padha nandur. Bapak-bapak podo gawe garis ngono to. Iki. Kita coba ke sana. Pengen lihat proses penanaman padi di Jepang. Oke, ikuti terus perjalanan saya, guys. Jangan sampai ketinggalan. Oke, kita langsung menuju ke sana. Sorry. Ini teman-teman, ini proses ya nih penanaman padi pakai alat mesin yang canggih ya. Ini juga ini bibit unggul-unggulnya ini bibitnya seperti ini guys. Udah di satu kerat-keratan ya nih. Jadi ini nggak tahu ini kalau di Indonesia itu kan digulung-gulung ya. Ini karena kayaknya pakai mesin, jadi ini dikerat-keratan kayak gini biar mudah pengambilannya kayaknya di mesinnya itu. Itu di sana juga ada. Di sana itu rame banget. Itu rame. Tuh guys. Ini serempak kayaknya kalau nggak salah ini. Siapa tahu ini bener-bener serempak. Itu juga di sana juga ada. Oke. Itu terus di sini juga ada guys. Cuman ini ownernya lagi istirahat kayaknya. Ayo teman. Ini juga bibit ini. Satu pickup. Nice kah? Arigato shimashita. Arigato shimashita. Saya dikasih ini teman-teman nih. Ini kayak apa namanya? Ini buah ya ini kalau ini biasanya ini kalau musim panas biar nggak kayak dehidrasi. Ini kita dikasih sama mbahnya itu. Kalau di Jepang itu orang-orang yang udah tua itu biasanya baik-baik banget. Ya nggak tua doang, yang masih muda juga sama. Jadi saya itu pernah apa namanya belanja itu nggak tahu itu mbah itu pakai kursi roda, itu saya dikasih makanan. Mau apa enggak ini gitu. Ya saya terima. Ini teman-teman nih. Alatnya seperti ini guys, canggih banget termasuknya ya. Kalau di Indonesia saya kurang tahu itu udah ada atau belum, tapi kalau di Indonesia ada pasti ya
gimana ya, masalahnya kalau di desa-desa itu kan juga orang-orang yang udah tua, nenek-nenek, ibu-ibu itu juga dapat penghasilan dari ini juga kalau pas lagi musim tandur, musim penanaman padi guys. Jadi mungkin Indonesia kayaknya belum lah, mungkin kalau di kota-kota ya mungkin udah pakai, kurang tahu saya. Oh itu ternyata juga belajar itu guys, itu masih muda. Ini juga, ini keluarga ini kayaknya nih lagi pembelajaran kayaknya kali ini, ngeliatin banyak banget guys. Ini termasuknya di pelosok pedesaan yang dikelilingi kayak bukit, bisa lihat teman-teman, bukit semua, bukit semua. Ini kalau di sini ada belutnya apa enggak ini saya kurang tahu. Kalau ada belutnya ya bisa mancing ya guys, tapi kayaknya jarang, nggak ada yang mancing. Seperti itu teman-teman. Praktis banget ya, cuman apa namanya, kalau di ujung-ujung sini kayak yang di pinggiran itu, yang di pinggir-pinggir sini kayaknya itu nanam manual pakai tangan. Masalahnya mesinnya nggak dari ujung ya, nggak dari padon, dari itu apa segala macam ya. Ini hasilnya seperti ini guys. Nih, wah nggak perlu kayak digarisin di kotak-kotakin itu, nggak perlu. Jadi langsung tembak pakai traktor itu, langsung jalan terus hasilnya seperti ini. Jaraknya itu kira-kira itu satu jengkalan lah, nggak nyampe kayaknya, nggak nyampe satu jengkal, nggak nyampe satu jengkal guys. Tapi yang saya heran itu bedanya ini teman-teman, apa namanya, ukuran padi, ukuran gabuk iki ya, apa bibitnya iki, ini bibitnya itu segini guys, ukuran bibitnya iki segini, cilik banget ya guys, termasuknya ini kecil banget, beda sama kayak di Indonesia. Kalau ini, kalau di Indonesia mungkin masih kurang berapa minggu lagi baru diambil guys, kecil banget termasuknya. Ini di sebelah sini ya, yang ini lagi ditanam ini. Di sebelah sini juga masih ada yang belum di luku, belum digaru ya guys. Yeah. Masih seperti ini. Tapi banyak banget burung gagak. Lagi cari makan kayaknya ini. Nih guys, nih. Nah, ya, bocil-bocil ini saya baru lihat. Ya. Mungkin sama orang tuanya. Ini dia ini apa namanya, main di pinggir sawah. Itu saya baru lihat. Karena di sini tuh jarang ya namanya, kayak anak kecil, bocah-bocah cilik iki dolanan nang pinggir kali, pinggir sawah. Itu jarang. Pasti itu sama orang tuanya. Nih, ini anak kecil ini pasti sama orang tuanya yang ada di sana itu. Apa mungkin bisa jadi rumahnya dekat sini. Nih. Ayo sih mas. Konnichiwa.
Ternyata udah selamat siang guys nih. Ini udah jam berapa ya? Saya masih bilang Ohio. Saya lihat jam baru ngeh, maksudnya udah mulai masuk jam 10. Itu maksudnya udah selamat siang. Karena ada orang Jepang itu, maksudnya kebiasaan orang Jepang ketemu siapa itu di jalan atau di mana. Itu pasti sambat, maksudnya itu nyebut konnichiwa, oh mas, atau konbawa. Itu kayak pagi saya berangkat kerja itu, mas, itu banyak yang lagi jalan kaki itu nyapa kayak gitu, itu selamat pagi. Kadang kalau siang juga pulang, kalau nggak sore itu konnichiwa, itu selamat siang. Kita coba sepi lagi nih yang masih berproses ini, kakeknya ini yang tadi ngasih jajanan ya, ngasih permen guys. Nggak kotor ya sama sekali yang nanam, maksudnya yang itu, karena nggak nyampe ke bawah, maksudnya nggak nyampe nyipret lah. Itu juga rata-rata pakai sepatu boot. Kalau di Jepang itu sawah itu kedalamannya itu nggak kayak di Indonesia itu. Kalau di Indonesia itu kan ada ya sepaha, setungpak apa, iya sepaha, kadang itu sepinggang ada, itu saya pernah sepinggang. Itu sawah-sawah balong atau apa itu yang dalamnya itu katanya air ya. Jadi kalau di sini itu paling segini, apa namanya, dari kaki itu kira-kira 5 satu jengkalan lah, 1 kilan seginian itu. Jadi nggak terlalu dalam. Jadi kalau ngelaktor apa itu pakai roda biasa itu berani. Kalau di Indonesia kan pakai roda kayak roda khusus traktor ya, itu kadang masih limpet, maksudnya itu masih kayak melesak ke bawah, itu juga susah. Apalagi kalau pakai roda biasa kayak roda mobil, roda traktor yang karet itu dipakai biasa, itu susah banget. Tapi kalau di sini beda lagi. Sistem ininya teman-teman nih, bisa lihat sistem airnya. Ini semuanya pakai pipa, ngambilnya pakai pipa. Nih. Irigasinya segini. Ini teman-teman, ke sana. Kalau teman-teman belum tahu ya, ini teman-teman, kalau teman-teman belum tahu, kayak yang baru pertama datang ke Jepang atau apa, itu senang belusukan, mancing atau gimana, itu hati-hati sama ini teman-teman. Ini buat penangkal celeng guys. Babi ya guys. Ini kalau di Jepang rata-rata itu apa namanya, kalau sawah itu, kalau tanaman apa itu pasti ada kayak gini ya, ada seperti ini. Ini kalau dipegang ini nyetrum. Bisa ada setrum guys, jadi kita harus hati-hati. Dulu saya itu pernah itu apa namanya, hampir kepegang, maksudnya ke itu langkahan itu, cuman teman saya itu ada bilang awas ntar kesetrum gitu. Kirain ini cuman pembatas atau gimana, pas dulu saya taunya ini buat listrik buat babi ya guys. Celeng lah pokoknya, enggak celeng. Masalahnya kalau udah mau musim panas di Jepang, kayak apa, kalau udah mau musim panas di Jepang itu kayak bulan-bulan berapa lah, bulan 7 atau bulan berapa, itu celeng udah banyak banget. Celeng berkeliaran kalau di sini. Jadi apa,
kayak kita itu pulang malam, pulang sore itu kadang sering lihat ini bibitnya. Jadi petani Jepang itu siap siaga. Ini belum dipasang guys. Pasti nanti dipasang kalau nggak percaya. Pasti dipasang. Ini semuanya di sebelah sini udah dipasang semua. Ini yang seperti ini ya. Karena ini kayaknya efektif buat babi celeng. Oh, di sini namanya apa? Saya lupa ya. Ini orangnya baik guys. Tadi saya izin mau ngambil video ini. Dibolehin maksudnya. Besok silahkan ngambil. Terus apa namanya? Tadi juga ngasih permen. Ini permen kan kayaknya sih asam ya. Asam setahu saya ini. Ini setahu saya asam. Cuman ini buat kayak musim panas loh, kayak kalau di Jepang. Yes, orang eso. Ini apa namanya? Ini kalau musim panas ini kayak itu loh teman-teman. Pak, ini udah tambo. Ini nikai desu ka? Nikai? Nikai gurai. Oke. Katanya di Indonesia di Jepang itu 1 kali setahun. Kalau nanam ini gabah ini padi itu di Jepang itu 1 tahun karena musimnya itu ada 4. Musimnya ada 4 ya, musim dingin, musim panas, musim semi, musim gugur. Jadi itu tergantung musim. Tapi yang saya tahu yang tadi itu bapaknya bilang itu pasti musim panas. Kayak sekarang inilah. Ini lagi pasnya buat bercocok tanam ini, maksudnya nandur ya. Proses kerjanya itu dari belakang seperti itu. Jadi itu kayak jarum, mungkin hampir kayak jarum jahit ya, dicubit-cubit piup gitu. Di sana itu anak kecil ada 2 guys. Itu yang tadi saya lihatin itu. Lagi pegang mesin tandur. Tapi itu ada bapaknya kali. Nih. Oke teman-teman, video saya cukup sekian dulu ya. Tadi itu habis ngobrol-ngobrol dikit, walaupun kadang ya nggak ngerti bahasanya itu, maksudnya kayak ada yang nggak ngerti, ada yang ngerti lah gitulah. Karena ya gimana lagi lah, saya itu juga sini semenjak mancing tuh nggak pernah belajar, semenjak udah mulai kerja itu nggak pernah belajar. Jadi yang penting kalau di perusahaan itu kayak disuruh ini itu, yang penting paham maksudnya, tahu artinya gitu loh, jadi bisa kerja gitu loh. Jadi apa namanya ya, bukannya itu sebenarnya yang bagus itu kerja, punya waktu luang itu belajar, biar bahasanya itu makin mantep ya, makin jos. Jadi ntar kalau ada apa-apa itu jadi kita itu bisa ke bawah, kayak belajar apa itu kita suruh translatein atau apa gitu, suruh ngasih tahu yang nggak tahu gitu kan, jadi bermanfaat lah.
itu juga kalau udah levelnya udah bagus itu di Indonesia juga kepake, bisa buat jadi guru bahasa Jepang teman-teman. Tapi saya karena lebih mancing ya, jadi apa keminatannya itu untuk belajar itu kurang guys, saya jujur seperti itu, karena udah sering mancing ya, kalau ada waktu luang mancing seperti itu. Oke, ide saya cukup sekian dulu ya. Ini udah mulai panas ya, sebenarnya ini mendung ya, udah mulai siang lah. Ini belum pada kelar juga, ini masih panjang, masih lama. Jadi kita mau pulang. Tadi kakeknya itu ngobrol itu katanya di Indonesia itu berapa kali gitu katanya. Saya kan ngasih tahu ini, terus ngasih tahu di Indonesia itu belum pakai mesin kayak gitu apa, kayak masih pakai tangan. Itu dulu di Jepang juga sama, pas tahun berapa tadi itu bilang kakeknya itu hampir sama persis, kayak tetangganya itu suruh berangkat bareng pagi, maksudnya kumpul gitu, terus bikin garis, bikin itu hampir sama pokoknya. Terus ntar kalau udah selesai itu makan kan hampir sama kayak di Indonesia. Mungkin ini karena udah maju negaranya, jadi serba mesin. Tapi silaturahmi mungkin masih itu teman. Masalahnya tadi banyak yang lewat itu pasti wah gitu, kayak orang Indonesia aja, kayak di Indonesia sama. Mingdi Kang Mingdi Isramung Kang. Oke, kita akhiri dulu sampai sekian dulu ya guys. Oke, ikuti terus perjalanan saya pulang Jepang. Nanti kita sepil yang menurutnya perlu kita sepil, yang pengen kita tahu ya guys, yang kita belum tahu kita cari tahu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.